Anoman sangat disayang oleh pamannya Sugriwa. Pada suatu hari Anoman dihadapkan pada pamannya Subali. Subali juga sangat menyayangi Anoman dan merasa berbahagia mendengar laporan bahwa kakaknya Retna Anjani sekarang telah diruat oleh dewa, telah kembali menjadi cantik seperti sedia kala, bahkan telah ditetapkan oleh dewa sebagai bidadari yang hidup di surga. Rahasia Bathara Guru Kamanungsan keluar air maninya yang menetes ke daun kamal, dan daun itu termakan oleh Retna Anjani diketahui oleh Bathara Narada. Hayang Narada yang lucu itu terbang menari-nari di depan Bathara Guru sambil tertawa gembira. Matanya sebentar-bentar melirik pada Bathara Guru yang menyindir bahwa kalau ibunya bermuka kerak, kalau nantinya jadi mengandung tentu melahirkan kerak. Bathara Guru yang merasa masih disindir-sindir terus menerus itu segera terbang rendah di atas pucuk-pucuk dedaunan di hutan-hutan. Kemudian tanpa diketahui oleh siapapun memetik daun ila-ila. Bathara Narada karena sibuk menari-nari di depan Bathara Guru sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Bathara Guru tersebut. Bathara Guru mengusap daun ila-ila itu dengan telapak tangannya yang masih ada bekas air kama atau air mani. Daun ila-ila itu dilemparkannya ke punggung Bathara Narada tanpa yang bersangkutan mengetahui. Bathara Narada masih saja enak-enakan memutar-mutar menari-nari. Kata Bathara Guru agak geram, "Kakang Narada menertawaiku, menuduh aku jatuh cinta pada kerak. Yang mana sekarang yang benar, aku atau Kakang Narada yang akan beranakan kerak?" Bathara Narada menjawab tegas, Pragenjong Waludaya kok kendat wong. Sudah jelas bukan hamba di guru. Dari mana hamba akan dapat beranak kerak? Senang pada kerak pun hamba tidak. Setelah berkata demikian, Bathara Narada menari lagi memutar-mutar. Ia sama sekali tidak menduga bahwa punggungnya telah dilempar dengan daun ila-ila yang mengandung air mani. Kata Bathara Guru, "Sungguh tidak tahu malu menertawaiku. Orang lain sedang diri sendiri menggendong anak sendiri berwujud kerak. Coba Kakang tengok siapa yang melekat di punggung Kakang Narada. Bukan itu anakmu yang berwujud kerak?" Terkena sabda Bathara Guru tersebut, maka daun ila-ila itu di punggung Bathara Narada seketika itu berubah menjadi seekor kera yang memeluk leher, sedangkan kedua kakinya memeluk lambung, dan ekornya yang panjang itu membelit badan Narada. Bathara Narada terkejut setengah mati. Ia menjatuhkan diri ke tanah, badannya menggelinding-gelindingkan kesana kemari dengan maksud melepaskan diri dari pelukan kerak itu. Tangannya mencoba menari lepas binatang itu, tetapi sia-sia belaka. Nafas dewa yang lucu itu mulai tersengal-sengal. Akhirnya ia menghadap Bathara Guru meminta maaf. Jawab Bathara Guru,
Walaupun 1 tahun, ia tidak akan terlepas dari punggung Kakang Narada, kecuali kalau Kakang Narada bersedia mengakui sebagai anak Kakang Narada sendiri. Batara Narada yang sudah tidak tahan lagi dipeluk oleh makhluk berbulu itu sehingga seluruh tubuhnya mengeluarkan keringat dingin, menjawab segera, Mbak Genjong, ya hamba akui memang anak hamba, tetapi jangan melekat terus di punggung begini. Aduh, mengkorok punggung hamba rasanya. Mendengar ucapan Batara Narada tersebut, kera itu segera turun dan melakukan sembah pada Batara Narada. Batara Narada senang sekali hatinya dibelainya dengan mesra. Kera anaknya itu. Dewa-dewa yang lain yang menyaksikan kejadian itu tertawa senang. Betapa tidak, kera itu bertubuh gemuk pendek seperti Batara Narada. Bentuk bahunya yang menyangklak sama, lehernya yang pendek mengkeret, tubuhnya yang cebol kepalanya, perutnya yang gendut, pantatnya yang nyedit, ekornya yang panjang sekali, lucu sekali, warna bulunya hijau, dua kebiru-biruan mengkilap seperti binatang serangga. Ia diberi nama Raden Anila. Kata Batara Narada, jika menjadi perkenan adik guru, hamba mengusulkan agar tidak hanya hamba yang mempunyai anak kera, agar setiap dewa mempunyai anak kera. Pasti di kemudian hari akan ada gunanya. Kalau hanya hamba saja beranak kera, rasanya kok tidak enak, tentu akan menjadi bahan tertawaan saja. Batara Guru memenuhi permintaan Batara Narada. Para dewa diperintahkannya masing-masing mempunyai anak kera. Masing-masing diberi waktu 7 malam. Semua dewa menyatakan sendika. Kemudian bubaran masing-masing kembali ke Suralaya. Setelah bertemu istri masing-masing, para dewa itu dengan istri masing-masing memasuki sanggar pemujan, memohon dapat segera diberi anak kera seperti yang diperintahkan oleh Batara Guru. Seperti dicipta saja, tidak sampai 7 malam para istri dewa itu mengandung. Tepat pada hari yang ke-7 masing-masing melahirkan kera. Bayi kera-kera itu sesuai petunjuk segera dimandikan dengan air gege, sehingga dalam waktu singkat kera-kera itu menjadi dewasa. Jumlahnya jutaan, bentuk tubuhnya pun macam-macam, mirip dengan dewa ayahnya masing-masing. Dan ada yang kecil, tidak sedikit pula besar. Semuanya rata-rata sakti dan pandai bertempur. Dengan dipimpin oleh Anila, mereka diperintahkan turun ke bumi menuju negeri Gua Kiskendha menjadi prajurit di bawah pimpinan Raja Kera Prabu Sugriwa.